Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel DCU. Kita akan mulai perkuliahan ini analisis numerik dan komputasi, sorry ya. Mohon banget kalau video kali ini kurang bagus lah ya, karena saya harus memanfaatkan dari apa yang saya bisa, ya karena lagi ada something wrong dengan diri saya ya. Oke, ini buku yang bisa kamu pakai juga ya karena ini pemrograman. Ini penerbitnya Andi. Dasar metode numerik, persamaan linear simultan, persamaan non-linear, pengolahan data. Dia adalah metode numerik dengan Skillab. Nah, ini saya belinya pas lagi ini yang bazar. Oke, apa aja? Ini yang punya itu Pak Sas ya, saya manggilnya Pak Sas ya, karena dosen di Undip, Teknik Kimia Undip, bagus orangnya ya, sangat bagus bahkan. Jadi manggilnya Pak Sas. Ya, sebenarnya Pak Sas itu dari Pak Sasongko. Jadi tapi kalau di sana dipanggilnya Pak ya kalau nggak kenal ya manggilnya Setiabudi Sasongko ya, kalau kita manggilnya Pak Sas. Oke, di sini ini buku terbitan tahun 2010. Ya, ini beliau. Di daftar isinya nih ya. Ada pengenalan Skillab ya di sini ya, sampai grafik, ada pakai antarmuka, dan juga ada demo Skillab. Jadi mau nggak mau harus explore agak lebih banyak ya, maksudnya di sini tuh udah beberapa, ada semacam apa ya, guidance gitu ya, nanti tinggal dialihkan ke materi yang kita punya. Materinya itu lebih kepada contoh soal ya, maksudnya kan karena kan kemarin saya bilang di latihan kita itu kita harus bisa menurunkan suatu persamaan. Nah, bagaimana jika suatu persamaan tersebut kamu tuh nggak ngerti bagaimana menurunkannya. Nah, ternyata nanti di buku ini bisa dibantu. Oke, bab 2-nya adalah dasar metode numerik ya ceritanya. Terus di sini ada dia pakai persamaan simultan, nonlinear, persamaan diferensial. Lalu di sini ada yang metode forward ya, metode beda terhingga maju, mundur, terpusat. Ini belum. Ini harusnya dipelajari ya. Minggu ini seharusnya. Cuman oke lah nanti ya. Jadi yang dijelaskan pertama itu teorinya dulu. Terus dia coba diselesaikan dengan Excel. Setelah Excel baru dengan Skillab. Sebenarnya kalau dengan Excel itu kan persamaan yang nanti dipakainya adalah ya lebih kepada logika kamu berjalan ya. Maksudnya kalau Excel itu kelihatan persamaan-persamaannya, jalan ceritanya. Lalu ke contoh soal yang matematis dulu ya, lalu baru ke persoalan yang ada di teknik kimia kita bilang. Setelah itu baru kita coba ke Skillab ya. Oke, terus ada integrasi numerik, terus ada latihan di sini. Lalu di buku sini ada persamaan yang linear, apa tuh namanya, simultan ya. Ini yang Gauss ya, yang matriks 3x3 ya, maksudnya yang ini segala macam, tapi di sini nggak dijelaskan ya. Jadi kalau di Excel saya sudah bisa buat Gauss itu, jadi pakai formula dengan Excel standar aja ya, biasa ya. Nanti kalau dengannya si Skillab itu dia bisa dengan matriks di atas 3x3. Ya, misalnya 100x100 ya. Karena di pelajaran waktu S2 itu ada penyelesaian menggunakan matriks, tapi matriksnya itu di atas 3x3. Lalu di sini bab 4-nya adalah persamaan nonlinear. Yang kita highlight-nya adalah Newton-Raphson. Ya, mau metode ini sebenarnya sama aja, cuman lebih kepada ada yang lebih dan kurangnya ya. Tapi kita bisa saja kapan pakai secant kalau memang itu dibutuhkan ya. Yang intinya kan metode itu langkahnya berbeda, tapi pada akhirnya hasil yang didapatkan tuh kurang lebih dekat ya. Lalu ada persamaan diferensial, ini mau dia biasa, parsial, yang nanti metodenya bisa Euler, Runge-Kutta. Lalu ada persamaan integro diferensial, lalu sini ada pengolahan data ya. Pengolahan data itu ada interpolasi linear, interpolasi kuadratik, interpolasi polinomial Newton. Nah, ini kan ini yang kita ya. Lalu di sini ada yang regresi linear, linearisasi persamaan nonlinear, regresi polinomial, regresi linear ganda. Oke, di sini ya. Jadi buku ini kurang lebih ada di halaman sekitar 200 lah ya. Oke, ini bisa kamu baca ya terlebih dahulu karena nanti dari teman-teman juga kan ada yang memberikan filenya ya, maksudnya yang untuk kita gunakan belajar bersama ya, maksudnya. Ini Skillab, saya langsung ke
Kita kan Newton ya, Newton-Raphson ya. Jadi saya langsung ke halaman ini aja ya, halaman 129. Halaman 129. Oke, di sini dia metode terbuka. Kalau di sini dilihatnya depannya 121 ya. Oke, di sini ya. Jadi saya sekilas dulu yang ke bab 4 persamaan nonlinearnya dulu ya. Ini banyak digunakan di teknik maupun sains ya. Bentuknya fx sama dengan 0. Di sini terus ada, kalau dilihat ini ada persamaan Beatty-Bridgman ya, VV sama dengan nRT. Lalu ini beta per volume, gamma per volume kuadrat. Beta, gamma, ini theta ya. Ya, gamma, iya. Benar-benar. Volume pangkat 3. Lalu sini dia membuat persamaan dalam bentuk pembaginya itu tidak ada volumenya lagi, jadi kayak penyetaraan penyebut lah ya kita bilang. Nah, sampai akhirnya ada penyelesaian dengan persamaan yang akar-akarnya ya persamaan kuadrat. Lalu di sini dia menjelaskan ada beberapa metode ya, metode bagi ini segala macam. Enggak terlalu dijelaskan lah ya, karena di sini nanti ada metode pengurungan. Di sini bagi dua itu bisection ya, di sini lebih highlightnya, tapi kita belum belajar bisection dulu. Jadi ntar dulu yang itu ya. Jangan khawatir, termasuk diagram alir ini bisa kamu buat ya dengan menggunakan Skillab ya, karena tadi sempat baca-baca di depan ya, maksudnya depan itu di bagian di sini nih, pemrograman dengan Skillab, jadi bisa buat. Nah ya, ini nih ya, simbol diagram alirnya ya, ceritanya bisa dibuat ke arah sana seperti ini, jadi lebih terbantukan lah kalau bahasanya. Oke, tadi halaman 121. Nih ya. Oke, bisectionnya belum. Ini untuk persamaan yang lainnya belum, ini masih bisection ya. Ini ya, metode ini dia yang subprogram ini yang sebenarnya yang dibutuhkan ya, yang dikerjakan. Jadi kebetulan di sini dia ada latihan, misalnya dia ada contoh soal gitu ya. Dia bilang tebakan awal di sini 12. Terus tebakan awal keduanya adalah 16. Dia ada fungsinya persamaannya seperti apa? Misalkan persamaannya adalah ini. Dia cobakan tuliskan x-nya berapa. Terus udah itu dari x itu kan nggak deket ya, dimasukin lagi ke umpan kan. Ceritanya dengan menggunakan Skillab itu bisa, maksudnya. Kan kalau dengan Excel itu yang tadi yang saya bilang apa sih namanya? Turunan keduanya, sebenarnya turunan keduanya yang kamu tidak semua orang bisa menurunkannya. Mungkin kalau contoh soal yang kamu mainkan masih mudah, tapi nanti akan ada persamaan-persamaan matematis yang mungkin kamu tidak tahu bagaimana cara menurunkannya. Oke, ini metode terbuka. Metode pengurungan merupakan metode yang diawali dengan menebak dua angka yang posisinya berada di antara nilai akar yang dicari. Pengulangan kedua angka posisi atas dan bawah, baik dengan metode bagi dua ataupun posisi palsu. Nggak tahu ya maksudnya artinya apa ya palsu ini ya. Mungkin terjemahan Indonesianya kurang pas mungkin ya. Akan menuju nilai akar yang dicari. Keadaan menuju pada titik yang benar atau yang dituju itu konvergen, jadi searah. Berbeda dengan metode sebelumnya, metode terbuka hanya akan menebak satu angka. Ya, sebelumnya yang seperti kita ketahui dari materi sebelumnya kan, dengan metode Newton itu punya kelebihan yang itu dimana kita hanya cukup menebak satu titik saja. Kalau yang di metode yang lain itu harus menebak dua titik kan. Kalau di sini dibilang atas bawah ya, dia bilang. Kalau di Newton tidak perlu melakukan hal itu. Terus akan tetapi apabila nilai pada iterasi selanjutnya bukan menuju pada titik yang benar dan menjauhi nilai yang benar, itu disebut divergen, jadi menyebar, menjauhi dari hasil yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pemrograman dengan menggunakan metode terbuka kadang-kadang dilengkapi dengan pemeriksaan terhadap konvergensi iterasi. Ternyata ini tidak selaras dengan seperti yang ada di Excel. Kalau di Excel itu dia kita nebak satu angka, ya, angka itu kan dapat hasil ya, misalnya ya. Hasilnya itu akan dijadikan umpan ke iterasi kedua. Kalau di sini lain dia. Kalau misalnya jauh dia divergen. Jadi tidak ada korelasinya ke sana.
ada perbedaan, maksudnya cara kerja di Excel dengan di Skillab. Oke, terus di sini ada contoh, dia bilang metode pertemuan dua grafik, berapa akar dari persamaan fx sama dengan e pangkat min 2x min x. Min x ini bukan sejajar dengan dia ya, ceritanya ya, ini berbeda. Ini satu ruas, min x ruas sendirian. Oke, di sini kalau ini kan kita tinggal ya sudah turunkan si e pangkat min 2x dan turunkan dengan si x-nya itu sendiri ya, itu dapat fx-nya. Oke, kita lihat di sini halamannya. Ya, ini secara visualnya ya, penentuan dari dua titik kalau ini. Lalu ini yang dia fx-nya 1x, x pangkat min x, terus ini e pangkat min 2x min x, ini masih standar ya. Tidak terlalu maksudnya. Oke, yang masuk ke sini dia melihatkan mana divergen dan konvergennya ya ceritanya. Barulah masuk ke metode Newton-Raphson ini ya. Ceritanya pada mula-mula nilai xi awal di sini akan diperkirakan. Kemudian titik tersebut dipotongkan dengan kurva di titik A. Oke, gambar 4.5 ya, gambar 4.5 di sini ya. Nih, selanjutnya garis singgung ditarik dari garis tersebut sehingga memotong sumbu x di titik xi tambah 1. Berarti ketika kita iterasi nilai awal itu akan berpotongan dengan hasilnya akan berpotongan dengan titik yang kedua sebagai iterasi yang kedua di sini ceritanya. Oke, garis singgung tersebut dasarnya merupakan tangan atau slope dari titik A. Oke, slope ya di sini. Slope itu merupakan turunan pertama, jadi dianggap mendekati. Nah, makanya di sini kalau dari kurva ya jadinya turunan itu adalah persamaan yang pertama kita masukkan nilai x-nya dibagi dengan titik awal dikurang dengan titik yang kedua kita dapatkan. Ya. Akhirnya dirumuskan ya, ini yang persamaan yang kita pakai kemarin di Excel. Salah satu kelebihan metode ini adalah mampu menuju titik akar dengan lebih cepat. Ini masih sama dengan penjelasan materi sebelumnya. Tapi yang tadi ya, maksudnya mungkin buat sebagian orang untuk mencari turunan dari persamaan fx itu mudah, tapi ada beberapa orang yang tidak bisa melakukan itu ya, padahal kalau di teknik kimia ya harus bisa ya sebenarnya. Oke, di sini langkahnya kurang lebih sama masih ya kayak langkah-langkah yang di Excel. Lalu di sini dia tunjukkan metode secan ya. Nah, mungkin kamu berpikir, loh Bu, ini mana materi Newton-Raphson-nya? Kita baca dulu ya. Permasalahan yang muncul pada metode Newton-Raphson adalah keharusan untuk mencari turunan pertama. Ya, untuk mencari turunan pertama, f aksen xi. Beberapa persoalan ini cukup sulit. Nih, saya bilang ya, buat orang-orang yang mungkin, nurunin lagi deh ibarat kata. Nah, sehingga dengan metode secan ini, turunan pertama itu merupakan turunan numerik mundur. Dapat dinyatakan seperti ini. Ya, jadi dia formulakan ke sini fx-nya. Jadi kamu tidak perlu menurunkan persamaan kayak kemarin tuh ya ceritanya kan, kalau dengan persamaan seperti ini kan ya lebih enak ya, maksudnya lebih enak. Nah, ini kamu bisa lakukan pertama itu ya buat kawan-kawan yang kemarin ngerjain dengan tugas Excel. Jadi yang pertama adalah kamu lakukan dulu ini dengan metode Excel ya, f aksen xi-nya pakai ini ya, ini Excel. Terus nanti dapat iterasi yang kedua ini dengan via Excel dulu ya, ini ke sini ya. Coba bandingkan ya, coba tunjukkan hasil video kamu yang kemarin ya dengan hasil Excel yang ini. Jadi nanti video yang akan diberikan ke saya akan ada compare satu ya. Kamu buat video yang apa sih namanya tuh? Newton-Raphson dan dengan metode secan. Secan itu berarti f aksen xi-nya ini ya persamaannya. Ini untuk xi keduanya, untuk iterasi yang keduanya. Ya. Nah, jadi itu yang ditampilkan di Excel. Nah, yang kedua, video yang kedua yang kamu kirim juga ke saya adalah program ini. Ya, dengan menggunakan program Skillab. Skillab ini bisa kau pakai Google ya. Kalau nggak salah programnya itu hampir 200 mega. Ya, tinggal aja kamu ketik skillab.com ya. Saya dapat programnya dari sana, jadi nggak mesti dari buku ini sih. Jadi ini ORG ya. Kamu bisa download di sini, mendownloadnya www.skillab.org. Di sini bisa disesuaikan ya dengan kamu dia
kamu Windows atau kamu pakai Mac ya, silakan ya maksudnya. Nah, oke ya, udah ketahuan ya. Nanti saya ulangin lagi ya. Nanti tugasnya yang pertama kamu buat video lagi Excel untuk persamaan kamu yang kemarin saya kasih. Tapi turunannya itu bukan kamu dari langkah kamu menurunkan persamaan, tapi dengan cara ini. Sehingga nanti untuk mencari titik kedua yang iterasi adalah ini caranya, ya. Dan ini ditampilkan di Excel kamu. Setelah dapat hasilnya, silakan tunjukkan perbedaan atau bagaimana hasil dari metode search ini dengan video yang kemarin kamu sudah saya upload. Yang kedua, kita akan menggunakan metode search ini tapi pakai Skillab ya. Nah, ini ada beberapa programnya ya, dia pakai persamaan yang pangkat min 2x ini bukan sih? Ini ya. Dia pakai seperti ini. Yang saya ingin minta di sini adalah kamu memahami dulu materi ini ya, ceritanya. Ini dia pakai function AKR ya, secan. Ini udah pasti ya di sini. Ini delta 0,1 kali X ya, SMM. Ini pakai saya ingin melihat dulu kamu memahami buku ini ya, maksudnya memahami dulu buku ini, karena kalau ini subprogramnya sudah kayak apa ya, kayak bentuk paten mungkin ya bahasanya ya, patennya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat nih bagaimana pemahaman kamu, dan tolong ketika kamu menjelaskan apa saja yang ada di program itu dijelaskan seberapa jauh pemahaman kamu tentang dari buku yang ada di Skillab ini. Oke, udah selesai di sini ya. Terus sini apabila diperhatikan persamaan 4.13 ini ya, yang untuk X kedua hampir sama dengan persamaan 4.8. 4.8 teh naon? Oh, yang ini ya. Oh, XA ya, sini FXA ya. Oke. Di sini. Terus hanya saja metode palsu itu memerlukan 2 tebakan. Oke, kalau yang ini kan hanya 1 tebakan ya. Ceritanya dengan secan, dia bilang sedangkan metode secan hanya memerlukan 1 tebakan dan tidak memerlukan perubahan data dari kedua tersebut. Oke. Pada posisi ini tebakan awal dinyatakan dengan variabel XTB. Nah, ini udah ada penjelasan sedikit. Jadi, kamu bisa tambahkan ya, karena di sini kan ada kalimat X sama dengan XTB. XTB itu berarti titik awal, tebakan awal kamu kalau bahasanya di sini. Terus XI ini dinyatakan dengan X min delta baris keempat. Nih, ini berarti tebakan yang kedua. Nah, kan kamu sudah bisa baca-baca di sini. Nah, nanti kamu di video jelaskan kembali. Jadi untuk teman-teman yang di luar sana, nanti kan kalau mau nonton ataupun kamu yang nonton, kamu paham. Oke, terus definisi seperti ini. Nah, kebetulan dia ngasih contoh nih. Contoh ya, dengan polinomial seperti ini dia dapat. Nah, ini berarti ada yang diubah nih di programnya ya. Sebenarnya kalau bisa dibilang tugas yang mau kamu kerjakan itu sudah ada bahasa programnya di sini ya. Tinggal kamu jalankan dengan menggunakan Skillab. Lalu ada improvisasi lah, tambahan informasi. Misalkan ini teh apa, ini teh apa, ini apa, ini apa, ini apa, ini apa, seberapa pahamnya kamu. Ya, kayak DFX, ini berarti kan turunan ya. Nah, ini dilihat ya, maksud saya ya. Jadi, ada penjelasan lah dari kalimat-kalimat ini. Karena bertim kan justru lebih banyak ya pekerjaannya, jadi lebih cepat nantinya. Oke, di sini hasil programnya ini. Nah, kebetulan ini kan persoalannya adalah pangkat min 2x. Nah, jadi kamu kan bisa kamu gunakan dulu nih data ini dulu ya sebagai latihan kamu di rumah. Setelah sudah bisa, baru kamu ke soal yang kemarin. Jadi video yang pertama pakai metode secan tapi pakai Excel. Yang kedua dengan persamaan yang sama kemarin tapi pakai Skillab. Ya. Oke ya, ini ya. Jadi kamu iseng aja dulu pangkat min 2x ini ya, bagaimana itunya ya. Aduh. Oke, ini subprogram Skillab persamaan nonlinear. Oke. Oh, ini dia pakai persamaan yang ini ya, ini untuk latihan soal ya. Oh, enggak, ini malah latihan soal di sini dia pakai persamaan van der Waals di sini dia mah ya. Persamaan gas ideal. Oh, jadi di sini R-nya sudah ada, A-nya sudah ada,
B-nya sudah ada, tekanan sudah ada, suhu udah ada, yang belum ada apa nih? Volume, berarti volumenya yang dijadikan target ya di sini ya sama dia. Jadi mau dilihat pergerakannya seperti itu. Tapi yang ini dengan gas, yang ini jangan dulu ya, jangan dikerjakan dulu ya dengan gas ideal V. Ini tuh udah ada jawabannya sebenarnya ya. Kalau kamu buka di kimia fisik sama ini kan kuliahnya hampir mirip dengan termo 2 bab-bab depannya ya. Ini bisa jadi latihan ya. Tapi enggak yang ini ya. Enggak saya jadikan tugas untuk tim yang mana, tidak ya. Kerjakan dulu aja yang kemarin ya. Bisa jadi ini soal ujian atau apa ya maksudnya ya. Karena ini kan kurang lebih mah sama, cuman bentuknya itu ditunjukkan dalam bentuk kayak persamaan di teknik kimia lah, mungkin termodinamika. Ada tekanan, ada konstanta untuk huruf A di van der Waals, terus ada B, ada RT, lalu ada volume. Ya kalau misalnya yang lihat latihan yang kemarin ya sama kayak kelompok nyambahan nih, kalau nggak saya ngerjain yang K sama dengan berapa ya? 14. Apa 4? Ada angka 4, ada 8 ya. Seperti itu pakai konsentrasi ya. Oke, itu aja ya untuk yang materi dari Skillab ini. Nanti kalau buku yang MATLAB sudah ada baru masih sama yang nyanyiin orangnya itu, timnya itu nanti baru dengan menggunakan program MATLAB ya. Kurang lebih itu saja yang dijelaskan dari materi ini. Semoga bisa membaca kembali materi ini karena ini pakai program ya, maksudnya programnya sudah ada, tinggal bagaimana caranya kamu menginputkan, memastikan itu, dan menjelaskan dari kalimat-kalimat program ini yang ada sepemahaman kamu. Carilah di sini, saling kerjasama. Saya yakin kan timnya banyak ya, bisa saling bantu membahu sehingga ketika nanti persoalannya lain lagi, kalimat-kalimat ini bisa kamu selesaikan sehingga kalau misalkan nanti ada ujian pakai Skillab ya bisa digunakan. Itu aja dari saya, dari channel DCU. Sampai jumpa lagi. Dan jangan lupa materi-materi yang ada di buku ini ya bisa kamu baca, mungkin saja nanti akan menjadi tugas. Jadi kamu tidak kaget lagi dengan materi yang sudah disampaikan hari ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di channel DCU dan saya ucapkan selamat pagi.